Halo, kita ketemu lagi di ini acara baru yang dibuat oleh GKJ Bogor dalam rangka konten di Pamarum. Jadi isinya nama acara ini adalah Isotonik Bu Pendeta. Kalau ada yang bingung kenapa Isotonik Bu Pendeta, isotonik itu adalah isotakon sing unik-unik ke Bu Pendeta. Jadi nanti kami, Mas Daru dan saya Ferdi akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dalam tanda kutip masuk kategori unik. Nanti Bu Pendeta silahkan menjawab seleganya. Mau yang lucu monggo, mau nggak lucu juga nggak apa-apa. Yang penting yang nonton nanti bisa tercerahkan dengan acara ini. Oke, begitu. Gimana Mas Daru? Ya, tentunya kita akan nanya yang jelas unik-unik gitu. Di Isotonik Bu Pendeta ini Mas Ferdi. Siap? Enggak siap. Bu Pendeta belum siap ternyata. Oh ya, untuk episode pertama ini kita temanya tentang persembahan. Nanti mudah-mudahan kedepannya akan ada episode-episode berikutnya dengan berbagai tema yang kita akan cari. Kita akan cari tema apa yang bisa membuat pendeta kita itu berpikir keras untuk bisa memberikan jawaban yang unik juga. Oke, kita akan mulai dulu ya terkait episode pertama ini temanya persembahan. Bu Pendeta, kami mau tahu kalau persembahan itu di gereja Kristen Jawa tuh konsepnya seperti apa sih Bu? Ya, intinya tuh kalau persembahan kan kita berikan ke Tuhan, sesuatu yang kita berikan ke Tuhan karena kita bersyukur atas berkat Tuhan, bukan untuk menyogok Tuhan supaya dapat sesuatu. Konsep utamanya itu sih Om tentang persembahan ya. Jadi bukan kita memberi untuk mendapat ya? Nah benar, tapi kita memberi karena sudah mendapat. Iya. Gitu. Oke. Sebagai ungkapan syukur tentunya. Nah benar. Oke. Nah, Bu Pendeta ini termasuk salah satu, kita simpulkan Bu Pendeta Geget ini masih pendeta baru lah ya, yang di GKJ Bogor ya, baru ditahbiskan beberapa waktu yang lalu dan sekarang sudah ikut menggembalakan sekitar berapa jemaat Bu di GKJ Pendeta? Oh ini tes perempuan ya? ada pertanyaan itu soalnya di ujian saya. Ya 300 ya Pak Ferdi ya kurang lebih ya. 300 jemaat GKJ Bogor menjadi domba-domba gembalaannya Bu Pendeta. Kalau dari 300 jemaat itu mereka ya mudah-mudahan tidak terjadi nih. Mereka itu ternyata punya pekerjaan pencuri. Wasek. Iya terus? Dan dia mencuri uang senilai 1 juta misalnya, 1 juta rupiah. Nah karena dia warga gereja GKJ Bogor, walaupun nggak ada. Dan dia mempersembahkan 500.000 dari hasil curiannya itu ke gereja sebagai persembahan. Apakah dosanya itu cuma 50% ya? Oh gitu ya. Jadi dosanya bisa di-courting gitu. Betul, ya kalau misalnya. Dosanya di diskon. Iya ya, menarik ya pertanyaannya unik sekali ya. Saya mikir dulu. Yang pasti sih prinsipnya kalau di kekristenan itu nggak ada timbangan dosa ya Pak Ferdi ya. Jadi kalau kita nyuri 100.000 sama nyuri 1 juta ya tetap dosa gitu. Jadi kalau nyuri 500.000, berapa 1 juta tadi ya, 1 juta dipersembahin 500.000 ya tetap dosa. Gitu. Gimana dong? Jadi nggak ada dosanya dibagi 2 sama gereja tuh enggak ya? Enggak. Pendetanya ikut-ikutan dosa gitu ya. Iya gitu. Serem juga ini ya. Terima kasih. Kalau Mas Daru ada pertanyaan apa Mas? Nah, tadi kan kaitannya tetap memberi ya. Nah, tadi kalau memberi nih Bu Pendeta, ini pada waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu. Nah, itu kan suatu persembahan. Nah, itu persembahan dari Tuhan Yesus itu dihitung nggak sih Bu Pendeta? Persembahan memberi makan 5.000 orang itu? Gimana menurut jadi Bu ini Pendeta? Tuhan persembahan kepada Tuhan gitu ya? Iya.
Oh iya iya. Menurut iya, Bu iya. Pendeta gimana itu ya? Iya. Unik nggak sih Bu Pendeta? Wah unik banget, aku juga pusing ini ya. Oh ya, jadi kalau misalnya yang memberi adalah Tuhan itu kayaknya dihitung sebagai berkat ya Pak Ndaru ya. Jadi itu adalah apa yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia, gitu kan. Jadi ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah kita dan ketika Dia memberi berkat nih ke anak-anaknya, ya itu adalah berkat dari Allah untuk anaknya gitu. Oh ya, berarti Bukan. itu merupakan berkat bagi kita semua ya. Iya Bu Pendeta, ya. benar. Oke. Tapi kalau Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, itu kan berarti lagi ngumpul. Ini masih ada hubungannya dengan persembahan. Apa tuh? Kalau lagi ngumpul gitu, diedarin Kantong. kantong persembahan nggak? Iya ya. Kalau di kan berarti ngumpulnya banyak juga tuh. Iya, dulu kalau otak bisnisnya Yudas jalan kayaknya bisa tuh ya ada kantong persembahan ya. Tapi kayaknya di Alkitab enggak kayak gitu ya Om Ferdi ya. Kayaknya Yudas belum punya channel-channel bisnis dengan kantong persembahan zaman Belum itu. berpikiran sejauh itu ya. Dan mungkin zaman dulu itu kan persembahan masih fokusnya ke bait Allah. Ya. Kalau persekutuan-persekutuan belum ada kas kelompok, belum ada kas komisi seperti itu ya. Karena kan mungkin yang orang-orang tidak ngerti waktu kejadian tersebut kan mereka lihat ini roti sama ikan banyak banget, siapa yang bayar gitu. Belum Makanya ada harusnya donatur Belum ada konsepnya. donatur ya. Iya benar. Oke. Bu Pendeta, kalau nih misalnya nih, ini kemarin sih salah seorang anak sekolah minggu yang sempat bertanya. Apa tuh? Jadi dia tuh dikasih uang persembahan waktu kebaktian sekolah minggu itu 5.000. Kasih uang 5.000 5.000 terus. satu lembar. Tapi dia tuh mau persembahan cuman 2.000. Nah, Terus? boleh nggak ya? Kita ngambil kembalian di kantong persembahan boleh nggak Bu Pendeta? Gitu. Tapi taunya kalau uangnya pas 3.000 gimana? Harus dilihat dong. Iya, berarti dia ngoker-ngoker kantong persembahan. Iya, ya? dia ngintip dong. Karena dia sepertinya uangnya cuman itu ya, cuman Iya. 5.000 aja. Kalau enggak bisa pulang, Dia nggak ada nggak bisa ongkos. pulang. Oh nggak ada ongkos ya. Ini konteksnya buat kebutuhan hidup gitu ya, bukan Iya, buat iya, jajan iya. ya. Oh soalnya kalau dulu seringnya mecah duit buat jajan Nah, gitu. Berarti ini Kalau anak itu nggak sekolah- boleh ya, Nggak kalau buat boleh ya. jajan nggak Ini boleh ya. anak sekolah GKJ Bogor, anak sekolah minggu GKJ Bogor yang baik ini. Oh buat Gitu. pulang. Nah itu kayaknya perlu perkunjungan diakonnya khusus kali. Saking dene gitu ya, orang tuanya tahu ada ongkos pulang kok ya dikasih selembar gitu. Kan bangun kesiangan. Oh gitu ya. Udah berangkat nih bawa aja nanti cari kembali. Kayaknya Om Ferdi tahu banget anaknya siapa deh. Dari tadi di komen terus. Gitu. Ya jadi kalau misalnya kita persembahan itu kan kerelaan hati. Ya prinsipnya setiap persembahan itu ya disiapkan dari rumah. Berapapun itu mau 5.000, 10.000, 2.000, 1.000 ya kalau bisa berbentuk bulat. Makanya kenapa sekarang di GKJ banyak yang amplop persembahannya dipersilahkan bawa pulang. Kalau zaman dulu ya mau nggak mau kita ngokar-ngokar tas dulu ya kalau mau persembahan karena ya tidak dipersiapkan, menyiapkannya hari H atau detik ketika kita mau persembahan. Tapi sekarang kan udah enggak. Sekarang kita ada amplop dengan tujuan ya benar-benar disiapkan dari rumah. Nah, sekolah minggu udah ada amplop belum Om? Iya benar. Hmm. Oke, semoga terjawab ya anak-anak sekolah minggu yang nanya tadi ya. Anaknya Om Ferdi kayaknya. Iya. Terus ini Bu Pendeta, Apa tuh? kan tadi di awal kita Bu Pendeta menyampaikan bahwa persembahan itu kan sebagai bentuk ucapan syukur toh. Nah misalnya nih ada jemaat menyatakan bentuk ucapan syukur itu nraktir Bu Pendeta. Itu kira-kira dianggap sebagai persembahan nggak ya Wah Bu itu Pendeta kayaknya ya? pahalanya paling tinggi deh Om. Gimana nih Bu Pendeta nih? Iya. Itu termasuk kategori persembahan juga nggak? Nah, mungkin ada banyak ya Om cara buat mengungkapkan persembahan. Itu tadi persembahan ke pendetanya, mungkin juga ada yang persembahan ke panti asuhan, persembahan ke anak-anak jalanan. Tapi apa sih bedanya persembahan ke yang lain-lain dengan persembahan di ibadah? Nah ini materi katekisasi. Jadi kalau persembahan di ibadah itu kan kita melihat itu sebagai rangkaian liturgi ya.
Jadi sebelum kita persembahan ada ayatnya nih. Saat persembahan ada pujiannya. Jadi harapannya ketika kita persembahan itu motivasinya benar. Nah, kalau misalnya persembahan di luar nih, kadang-kadang kita ada pengamen katakanlah lewat, kita kasih persembahan, ya udahlah persembahannya cari yang receh. Padahal kan itu sebenarnya sama-sama untuk Tuhan ya, tapi karena lewat pengamen kita jadi ngasih receh. Nah, itu enggak ideal. Karena enggak ada ayatnya, enggak ada pujiannya. Nah, atau mungkin ketika persembahan ke pendeta nih, wah pendetanya jomblo gitu ya, siapa tahu kalau aku traktir bisa PDKT enggak ya? Ini curhat. Ini curhat. Nah gitu. Nah itu tadi makanya kenapa kok persembahan di ibadah tetap penting, karena di situ adalah motivasi paling ideal bagi kita untuk mempersembahkan. Ya di luar sekalipun juga sama baiknya pahalanya jika ada motivasi yang ideal. Gitu. Artinya motivasi yang baik, motivasi yang ideal itu yang lebih diutamakan. Benar, bukan bentuknya. Bentuk Bukan bisa di mana bentuknya. aja. Oke. Baik Bu Pendeta, ini cukup menarik ya, percakapan kita makin lama makin asik. Nih, tapi ada satu nih barusan dari Twitternya @Yudas Iskariot. Buset. Dia nanya. Apa tuh? Menarik nih. Bu Pendeta, kalau kita sering dengar doa di dalam doa persembahan, kan disebutkan semoga persembahan ini bisa berguna untuk melebarkan gerejamu. Melebarkan kerajaan Allah gitu ya. Melebarkan gerejamu gitu kan. Nah, itu kalau Tuhan Yesus mendengar dan mengabulkan, terus gerejanya jadi lebar, tapi jemaatnya nggak bertambah, kan sepi jadinya. Kelihatan sepi gerejanya, itu kan gimana tuh Bu? Ya, Yudas ini Iskariot boleh juga nih nanyanya. Terima kasih. Kita kembali ke ayat Kejadian kali ya, beranak cuculah biar gerejanya penuh gitu ya. Ya itu adalah panggilan buat kita ya, karena kan meluaskan kerajaan Allah nggak cuma gedung ya. Kita kan nggak bicara gereja itu tentang kuantitas, tapi gereja juga bicara tentang kualitas. Nah persembahan kan juga bicara nggak cuma jumlah jemaatnya supaya banyak atau gedung gerejanya supaya kelihatan megah, tapi persembahan itu kan juga berguna untuk membangkitkan kualitas kita, kualitas iman misalnya. Ya kita memperbarui diri dengan retreat, banyak corak ibadah yang kita bisa eksplor, atau mungkin saresehan dan pembinaan, sehingga jemaat kita tuh kualitas imannya wow gitu loh. Kualitas imannya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, ketika kualitas imannya sudah oke, barulah nih kita bisa diutus jadi anak-anak Allah. Diutus untuk mewartakan kabar kesukacitanya Allah gitu Om. Oke, terima kasih Om Yudas, semoga bisa terjawab Iya, dari jadi, penjelasan Bu Pendeta tadi ya. Jadi kalau bisa gerejanya jangan cuma lebar aja Om, tapi panjang juga ya. Jadi lebar panjang dan kali panjang. lebar, Iya, betul. enggak segini gitu. Nah, satu lagi nih Mas Ferdi, ada titipan dari anak sekolah minggu juga. Nah, Ini. Apa tuh? Jadi gini Bu Pendeta. Jadi kalau kata Alkitab itu kan kalau kita membeli dengan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Nih kalau anak sekolah minggu ini ternyata kidal nih. Kalau dia memberikan dengan tangan kiri, tangan kanan boleh tahu nggak nih Bu Pendeta? Oh kidal dia ya? Iya. Oh, enggak. Gimana nih Bu Pendeta? Ya boleh sih, nggak boleh sih Om, ya sama, berlakunya sama. Sama ya. Jadi mau kiri mau kanan, pokoknya tangan satunya Jadi nggak boleh gini tahu. ya, harus ya kalau diperagakan harus gini. Harus gini, iya benar. Berarti sama-sama konteksnya ya. Oke. Semoga adik-adik yang tangannya kidal puas dengan jawaban Bu Pendeta. Kayaknya nggak puas ya. Enggak, maksudnya gini, semoga adik-adik yang tangannya kidal atau siapapun yang tangan kidal tidak menghalangi untuk tetap memberikan Persembahan. Oh iya betul. gitu. Kayaknya kita sudah banyak pertanyaan. Wah, Ini Bu Pendeta kita cukup keluar keringat dingin dari Iya. Saya deg-degan. Ini kok kayaknya mulai bercucuran air mata juga. kacamatanya sudah mulai berembun. Jadi kita akan akhiri untuk episode pertama kita ini dengan tema persembahan. Kita akan, tadi kesimpulannya jadi
buat semuanya kalau mau ngasih persembahan kasihlah, gak usah banyak mikir. Tuhan yang akan memberikan pemikiran buat kita bagaimana akhirnya. Kayaknya nggak ada bahasan tentang itu deh. Nggak ada ya. Nggak ada. Saya coba menyimpulkan Oh, iya, dari oke. saya mencoba menyimpulkan dari Yudas Iskariot tadi. Gitu ya. Oke, terima kasih, Terima kasih, Bu Pendeta. Bu Pendeta. Sama-sama Kita Bapak-bapak ketemu semua. lagi. Ketemu di Episode berikutnya di Isotonik Bu Pendeta. Sampai jumpa.